Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-babul awal wa min akhlaqis salafis salih. Menjelaskan tentang akhlaknya orang-orang saleh, para ulama, para aulia, para kasih Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yaitu akhlak mereka adalah mulazamatul kitab wa sunnah kaluzumi dhilli lisyakhis. Wa la yatasaddar ahadun lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah al-mutahharah. Jadi orang-orang soleh, para ulama, ya kan, mereka itu memiliki karakter akhlak yang mana mereka senantiasa membersamai Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW layaknya bayangan. Yang namanya bayangan senantiasa membersamai siapa? Ya, barang tersebut. Setiap kali ada barang pasti ada bayangan, seperti itu. Dan para ulama itu terhadap Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu seperti bayangan yang senantiasa mengikuti, seperti itu. Kaluzumi dhilli lisyakhis wa la yatasaddar ahaduhum lil irsyadi ba'da tabahhurihi fi ulumi syariati al-mutahharah. Yang mana mereka para ulama tidak berani yatasaddar, tampil di depan banyak orang, ya kan, sampai mereka itu betul-betul, ya kan, mendalami syariah yang suci ini, yaitu agama Islam. Betul-betul mempelajari Al-Quran, betul-betul mempelajari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarangan orang dipanggil kiai ataupun ustadz ataupun ulama, itu nggak sembarangan. Bukan hanya karena viral kemudian kita panggil dia sebagai seorang ulama, kiai, ustadz dan seterusnya, enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang la yatasaddar ahadhum lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah al-mutahharah. Mereka enggak mau tampil untuk ngisi kajian, apalagi fatwa tentang masalah hal haram sah enggak sah, enggak sembarangan. Mereka baru mau tampil kecuali setelah mereka betul-betul mendalami, ya kan, ilmu agama. Makanya di sini disebutkan waqad kana sayyid taifah al-imam Abdul Qasim al-Junaid, ulama besar, tokoh di dalam ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih kan tokohnya al-madzhab al-arba'ah, al-imam Ahmad bin Hanbal yang pertama, yang kedua al-imam Malik, yang ketiga al-imam Syafi'i, yang keempat imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf adalah siapa? Al-Imam Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Oke, seperti itu. Beliau mengatakan, "Faman lam yaqra'il Qur'an." Orang yang tidak membaca Al-Qur'an, tentu membaca di sini yang dimaksud dengan membaca oleh Al-Imam Junaid al-Baghdadi adalah apa? Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga meneliti, mengkaji, mendalami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya sebatas itu, tapi juga mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an. Wa yahfadhis sunnah, yang enggak baca Quran, yang enggak hafal sunnahnya ataupun hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa yafham, dia enggak paham ma'anihima, enggak ngerti artinya. Kalaupun hafal Al-Quran, kalaupun hafal hadis, tapi enggak paham artinya, enggak ngerti isinya, enggak bisa menjelaskan, enggak paham. La yasihhu al-iqtida'u bihi, enggak boleh kita menjadikan dia sebagai seorang figur, tokoh atau ulama, nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi, baca Quran enggak, hafal hadis enggak. Kalaupun baca, kalaupun hafal Quran ataupun hafal hadisnya Nabi Muhammad SAW, dia nggak ngerti isinya, cuma hafal aja, kayak gitu. Maka orang-orang yang semacam itu la yasihhu al-iqtida'u bihi, nggak boleh kita jadikan mereka sebagai figur, tokoh yang kita anut, apalagi kita panggil dia sebagai seorang ulama besar. Nggak boleh seperti itu, karena sangat melenceng sekali pada saat ini. Banyak orang yang mudah sekali dianggap sebagai seorang kiai dan seterusnya, seorang ulama, seorang ustadz. Itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Yaitu tadi, hanya karena punya pengikut yang sangat banyak, terkenal dan seterusnya, dia langsung dianggap sebagai seorang ulama yang alim, yang ditanya tentang masalah fatwa hal haram, sah tidak sah, nggak boleh.
khususnya masalah hukum hal haram, jangan sembarangan nanya. Walaupun dia sangat terkenal, jangan. Tapi hati-hati. Carilah orang yang betul-betul faham di dalam urusan hal haram, sah tidak sah. Kenapa? Fatal nantinya. Kalau kita bertanya tentang masalah hal haram sah nggak sah terhadap orang yang bukan ahlinya, maka potensi besar menjadikan sesuatu yang haram dia bilang halal, yang halal mereka anggap haram, yang sah dianggap tidak sah, yang tidak sah mereka bilang sah. Wah, itu kan fatal sekali itu. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Atau kita menjumpai orang yang wah sakti, keramat apa gimana gitu, jangan mudah kita anggap dia sebagai seorang ulama. Jangan sampai kita mudah menganggap dia sebagai seorang yang boleh kita ikuti, kita jadikan sebagai figur. Jangan. Jangan. Makanya beliau juga mengatakan wakan yaqul li ashabih, beliau berkata kepada kawan-kawannya, murid-muridnya, law ra'aitum rajulan qad tabarra'a fil hawa'i fala taqtadu bihi hatta taraw sun'ahu 'indal amri wan nahi. Umpamanya kita melihat orang yang sampai bisa terbang, jalan di atas air, yang katanya kalau Jumatan di Mekah, subhanallah. Kalau ditanya, tadi di mana salat Jumat? Saya Jumatan di Mekah. Subhanallah. Umpamanya kalian semua melihat ada orang sampai bisa terbang jalan di atas air. Kata beliau, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, jangan langsung kalian anggap dia sebagai seorang ulama, jangan langsung kamu ikuti orang tersebut sampai kalian semua bisa melihat sikapnya terhadap perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia? Kalau dia termasuk orang yang betul-betul istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sungguh-sungguh, maka silahkan ikuti, ngaji, duduk bersama dengan orang tersebut. Kalau enggak, ya jangan. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah beliau sendiri, penulis kitab ini, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, suatu hari beliau berjumpa dengan orang yang Masya Allah followernya banyak banget, jamaahnya banyak pengikutnya, ngomong pidato ceramah, wah isinya ngawur. Akhirnya ketika berduaan, Syekh Abdul Wahab Asy'arani nanya, di sini sebutkan, ya akhi, akhbirni an syurutil wudu' was shalah. Coba sebutkan kepadaku syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya sholat. Dia bilang, saya nggak tahu. Duh, gimana kamu nggak tahu itu? Kamu bisa ceramah sampai sana-sana kayak gitu, tapi kamu nggak ngerti syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya wudu kamu nggak ngerti. La haula wala quwwata illa billah. Nggak boleh kayak gitu. Beliau mengatakan, ya akhi, inna tasihal ibadat ala zahiril kitabi wa sunnah amrun wajibun bil ijma'. Bahwasanya memperbaiki amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, wudu kita, menghilangkan najis, ya kan, mandi besar, yang basic-basic itu hukumnya wajib bil ijma'. Semua orang sepakat, semua ulama sepakat atas hal itu. Gimana kamu nggak tahu? Wa man lam yufarriq bainal wajibi wal mandubi wala bainal muharrami wal makruhi fahuwa jahilun wal jahil la yajuzu al-iktida'u bihi la fi tariqil zahir wala fi tariqil batin. Beliau mengatakan semacam, bahwasanya memperbaiki, menarikkan ibadah kita, wudu kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, wudu, mandi besar, menghilangkan najis, mencuci pakaian, belajar itu semua sampai benar, itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat. Maka orang yang tidak bisa membedakan antara wajib dan sunnah, tidak bisa membedakan antara haram dan makruh, maka dia adalah orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh nggak boleh dijadikan sebagai seorang figur, apalagi ngisi di pengajian yang gede, nggak boleh seperti itu. La fi tariqil zahir wala fi tariqil batin, nggak boleh dijadikan sebagai panutan
dalam urusan yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir dalam urusan syariah, yang batin tentang masalah tauhid, ketuhanan dan seterusnya. Seperti itu nggak boleh. Itu bahaya sekali. Penyelewangan yang semacam ini itu banyak sekali di zaman ini. Seperti itu. Yang mana penjelasan ini juga nasihat bagi saya sendiri yang menjelaskan ini, supaya untuk senantiasa semakin semangat belajar at-tabahur fi ulum syariah, untuk senantiasa mendalami dan memperluas ilmu syariah. Karena ilmu yang paling mulia adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW, ilmu agama ini. Seperti itu. Maka jangan sampai kita mudah tampil kemana-mana tapi nggak belajar, nggak mutalaah, nggak murajaah, nggak punya guru. Jangan. Itu bahaya sekali. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga jangan sampai mudah takjub dengan orang yang katanya keramat, sakti dan seterusnya. Jangan mudah. Sampai kita bisa melihat bagaimana sikap dia di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, silahkan ikuti. Kalau enggak, ya jangan. Yang bilang kayak gini bukan saya, tapi di sini Tanbihul Mughtarin yang mengatakan adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi. Fahimtalah? Aywa. Maka orang-orang sakti atau terkenal dan seterusnya, jangan gampang-gampang kita jadikan mereka sebagai figur. Tapi lihat gurunya siapa, belajarnya di mana dia, bagaimana sikapnya dia di hadapan apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gurunya sudah jelas, umpamanya belajar di siapa? Kiai Haji Maimun Zubair umpamanya. Ya kan, gurunya siapa, bagaimana belajarnya. Ya kan? Lalu kemudian sikap akhlaknya sangat bagus di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sama makhluk Allah, manusia, hewan dan seterusnya juga bagus. Wah, kita harus bergegas duduk ngaji menimba ilmu dari beliau. Seperti itu. Fahimtalah? Aywa, wallahu a'lam. In kuntum mukhdi'an shawibuni. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.